Halo, perkenalkan nama saya Adinana Karen, berupa Pahan. Hari ini aku akan menceritakan kisah Malin Kundang yang durhaka dari Sumatera Barat. Pada suatu waktu, hidup sebuah keluarga nelayan. Mereka tinggal di pesisir pantai. Keluarga itu hanya terdiri atas ibu, ayah, dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang, atau bisa kita panggil Malin ya teman-teman. Pada suatu waktu, ekonomi mereka cukuplah sulit dan memprihatinkan. Ayah mereka mencoba pergi ke negeri seberang untuk menafkahi keluarganya. Tetapi ibu dan Malin menunggu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai beberapa tahun yang tidak kunjung pulang ke kampung halamannya. Saat itu ibunya menjadi tulang punggung keluarga yang menafkahi anaknya Malin. Karena ayahnya sudah tidak kembali lagi. Dari situ itu Malin dikenal sebagai anak yang sangat pintar, tetapi dia sedikit nakal karena suka mengejar air di halamannya. Pada sore hari dia sedang mengejar ayam, tapi dia tersandung batu yang membuat ada luka di tangan kanannya yang tidak bisa hilang lagi sampai selamanya. Dan Malin pun perlahan-lahan menjadi tumbuh menjadi dewasa. Dan Malin memutuskan untuk pergi ke negeri seberang seperti ayahnya, tapi Malin berjanji akan kembali. Malin memberi izin pada ibunya dan Malin mengatakan, "Ibu, bolehkah aku pergi ke negeri seberang untuk menafkahi ibu? Nanti saya sudah pulang, sudah menjadi orang yang sukses." Ibunya tentu saja tidak menyetujuinya. Lalu Malin mengatakan, "Ayolah Bu." Ibunya akhirnya menyetujuinya dengan hati yang sangat berat. Ibunya pun menaiki barang-barang Malin dan membuat bekal untuk di kapal nanti. Saat perjalanan ke dermaga, ibunya mengatakan pada Malin, "Malin, jika sudah di sana, nanti kamu beri kabar pada ibu ya." Malin mengatakan dengan lembut, "Iya ibu." Sampainya di dermaga, lambaian tangan dilengkapi dengan tetesan air mata. Semakin jauh kapal itu berjalan, semakin jauh pula lambaian tangan ibu Malin. Di tengah perjalanan, datanglah bajak laut yang menyerang kapal Malin. Dan Malin segera bersembunyi di kotak yang tertutup dengan kayu. Lalu semua di situ telah mati dan hartanya pun dirampas oleh bajak laut. Hanya Malin lah yang tersisa. Kapal Malin terdampar di kota. Yang Malin tidak tahu kota itu kota apa. Tetapi syukurlah Malin terdampar di kota yang orangnya sangat ramah. Dengan sekuat tenaga, Malin keluar dari situ dan akhirnya dia bisa keluar. Dia dikerumuni warga-warga di situ dan dia menceritakan apa yang telah terjadi di situ tadi. Malin bertemu dewasa bertahun-tahun di situ dan dia menjadi orang yang sangatlah sukses, mempunyai 100 lebih pengawal dan mengangkat satu wanita yang sangatlah cantik menjadi istrinya. Karena dia setelah menikah, terdengarlah itu di kuping ibunya. Sangat berbahagialah ibunya dan selalu menunggu di dermaga berharap Malin pulang. Dan saat itu ibunya sedang menunggu di dermaga. Kapal yang sangatlah besar lewat di situ. Ibu Malin menduga itu anaknya. "Semoga itu anakku Malin," kata ibunya. Saat Malin turun dari kapal, nampaklah bekas luka di tangan kanannya. Ibunya sudah semakin yakin pada kalau itu Malin. Lalu ibunya segera berlari dan memeluk Malin. "Malin anakku, mengapa kamu tidak memberi kabar dan sudah lama tak pulang?" kata ibu Malin sambil menangis pada Malin. Malin sontak mendorong ibunya. "Siapa kamu? Kamu bukan ibuku." Istrinya langsung mengatakan, "Malin, apa benar ini ibumu?" Malin karena sangatlah malu pada istrinya mengatakan, "Tidak, ibuku telah tiada. Tidak mungkin ibuku berpakaian lagi sopan-santun sedangkan aku kaya. Lagian ibuku sudah tidak ada di dunia ini," kata Malin dengan nada yang sangat malu. Lalu ibunya mengatakan, "Ya Tuhan, jika benar ini anakku, sumpahi saja dia menjadi batu." Seketika langit yang sangatlah cerah menjadi mendung, gelap,
dan kapal Malin serta pengawalnya pecah semua. Malin sangatlah takut dan badan Malin sangatlah kaku. Perlahan-lahan Malin menjadi batu. Cerita telah selesai. Pesan moral yang bisa kita dapat dari sini, kita harus menyayangi ibu kita mau sejelek apapun dia, karena ibu kita telah bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Terima kasih.